di Posa Podcast Santai. Nah, kali ini saya kedatangan dua tamu sekaligus loh teman-teman. Tentunya dua tamu ini tuh tidak kaleng-kaleng. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait Baskarsa, bahas karya sastra. Nah, tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita sambut dengan gembira dua tamu kita yang sangat luar biasa tentunya. Nah, bagaimana nih kabarnya Kak Davi dan Kak Wani? Boleh dong disapa penontonnya. Halo semuanya. Boleh dong perkenalan dulu sama teman-teman biar lebih kenal, lebih akrab gitu ya. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan David. Saya biasa dipanggil Davi. Hari ini saya menjadi narasumber untuk Posa Podcast Santai yang akan membahas tentang Baskarsa. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sedang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Dan ini Kak Wani yang perkenalan sama teman-teman. Baik, halo semuanya. Kenalin, nama aku Wani Octavia Pardede. Aku mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, jadi kalian ini tuh sudah memiliki banyak sekali pengalaman terkait karya sastra lama ya? Betul. Oke, dengar-dengar Kak Davi ini dari Kalimantan ya? Betul sekali. Kalimantan mana Kak kalau boleh tahu? Aku dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Kak Wani sendiri? Kalau aku dari Medan. Dari Medan. Wah, pembawa dari kita ini tentunya itu sangat luar biasa loh teman-teman. Pengalamannya aja terkait karya sastra itu sudah banyak sekali dan asalnya juga itu dari jauh-jauh gitu. Nah, teman-teman, nah Kak, pada kali ini kita itu akan membahas karya sastra lama. Menurut Kak Davi sendiri ya, pendapat Kak Davi terkait karya sastra lama itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya nih ya, karena karya sastra lama itu pasti selalu menceritakan tentang tempo dulu. Karya sastra lama itu adalah sebuah karya yang lahir di masyarakat pada zaman dahulu. Untuk perantaranya itu berbeda sama karya sastra modern. Nah, karya sastra lama ini kita menggunakan perantara lisan ke lisan. Jadi cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi begitu. Oke, berarti antara karya sastra lama sama modern itu ada perbedaannya gitu ya? Nah, jelas ada perbedaannya. Oke, kalau menurut Kak Wani sendiri ini pendapat Kak Wani terkait karya sastra lama itu seperti apa Kak? Nah, kalau menurut aku, karya sastra lama itu adalah suatu karya yang memiliki nilai estetika dan nilai sejarah di dalamnya dan dilakukan secara turun-temurun. Oke, gitu ya. Tidak jauh ya pendapatnya dari Kak Davi dan Kak Wani. Nah, kalau dari Kak Davi sendiri contohnya itu apa? Nah, kebetulan aku suka banget sama cerita-cerita fantasi legenda gitu. Jadi aku pengen ngambil kayak misalnya sebuah karya sastra lama itu judulnya yang Sampuriang. Ada yang tahu? Ada tahu nggak? Tahu sih, mungkin teman-teman itu juga tahu ya cerita Sampuriang. Nah, jadi cerita Sampuriang itu cerita legenda tentang Gunung Tangkuban Perahu. Gitu. Nah, dari Kak Wani sendiri ini contohnya apa sih Kak? Kalau dari Kak Wani yang sepengetahuan Kak Wani? Kalau dari aku sendiri ya, aku pernah itu memerankan suatu drama legenda yaitu Sri Candi ataupun Roro Jonggrang. Ya, mungkin dari teman-teman juga tahu ya. Tidak asing lagi dari cerita tersebut. Oke, dari langsung aja sih cerita singkat dari drama tersebut atau cerita tersebut itu bagaimana sih Kak Wani? Kalau dari cerita Roro Jonggrang ini sendiri itu menceritakan tentang sebuah pengkhianatan dan sebuah pertempuran antara dua kerajaan. Singkat ceritanya, dua orang, seorang putri dan pangeran jatuh cinta kepada putri dari kerajaan sebelah. Namun sang putri tidak mau menikahi sang pangeran karena pangeran tersebut telah membunuh ayah dari putri tersebut. Nah, untuk menolak ajakan perkawinan kepada pangeran tersebut, sang putri pun memberikan sebuah persyaratan yaitu membuatkan 1000 candi dalam satu malam. Membuat 1000 candi semalam, teman-teman kita aja nggak bisa kan ya? Oke, boleh lanjut. Nah, sang putri tidak mengetahui bahwa sang pangeran memiliki kekuatan ataupun bantuan dari roh jin yang dilakukan. Nah, untuk menggagalkan rencana tersebut, dia pun membuat sebuah misi yaitu membuat seolah-olah fajar itu terbit lebih awal untuk menghilangkan jin-jin yang membantu sang pangeran. Nah, mengetahui hal tersebut, sang pangeran pun merasa dikecewakan, merasa dikhianati. Dia pun mengutuk sang putri untuk menjadi pelengkap dari 1000 candi. Nah, begitu ya teman-teman dari ceritanya. Nah, oke. Nah, dari cerita Kak Davi tadi kan Sampuriang ya. Betul. Boleh dong diceritakan
bisa aja sih, cuman karena cerita Sampurasun ini kan panjang banget, jadi aku pengen tingkat sesingkat-singkatnya ya. Oke, boleh. Nah, cerita Sampurasun ini bermula ketika seorang raja itu meminum air kencing babi. Lalu lahir seorang putri kerajaan yang dikasih nama Dayang Sumbi. Yang Sumbi. Dayang Sumbi ini suka banget sama yang namanya menenun. Suatu hari dia mengasingkan diri ke hutan bersama pengawalnya buat menenun gitu. Nah, tapi alat tenunnya itu jatuh. Nah, anehnya itu di cerita ini Dayang Sumbi itu gak langsung ambil, tapi justru teriak di hutan bilang, andai ada yang mau menolongku mengambilkan alat tenunku, maka jika ia perempuan akan dijadikan saudariku, jika ia laki-laki akan dinikahkan, gitu katanya. Terus, nah tapi kan yang di hutan kan gak ada yang benar, yang datang itu anjing. Gitu. Jadi dia menikah sama anjing, terus lahir seorang anak laki-laki namanya Sakuria. Gitu. Terus karena ada beberapa konflik, kayak Sakuria membunuh anjingnya namanya Numang, itu dibunuh, dimakan jantungnya. Terus Dayang Sumbi marah, akhirnya mengusir Sakuria. Beberapa tahun setelahnya Sakuria balik ke hutan itu udah jadi desa. Dia ketemu sama ibunya, tapi dia lupa sama muka ibunya. Jadi dia kira ibunya itu kayak kembang desa gitu. Nah, dia akhirnya naksir sama ibunya, terus minta untuk menikah. Berarti itu ceritanya itu anak menikah dengan ibunya gitu ya? Iya, pengennya gitu. Tapi si ibunya ini tahu kalau misalkan itu anaknya sendiri, akhirnya dikasih syarat, disuruh bikin sebuah perahu yang besar dalam satu malam. Nah, ketika udah dituruti, udah jadi perahunya, si ibunya ini malah gak mau. Gitu. Akhirnya si Sampurasun marah, perahunya ditendang dan kebalik. Nah, ketika kebalik, perahu itu jadi sebuah gunung. Sekarang namanya Tangkuban Perahu. Nah teman-teman, jadi kedua cerita tersebut itu hampir mirip ya. Yang satunya tadi membuat candi dalam satu malam. Terus yang dari Kak David tadi itu membuat sebuah perahu dalam satu malam, teman-teman. Nah, tidak jauh berbeda ya. Lalu pesan moralnya ini Kak, dari Kak Wani terlebih dahulu, pesan moral dari cerita Roro Jonggrang itu apa Kak? Nah, kalau pesan moral yang kita bisa ambil dari kisah Roro Jonggrang ini yaitu ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, kita harus berani mengambil resiko dari keputusan kita tersebut, dan juga jangan mengkhianati seseorang. Gitu. Jadi itu kita itu harus menepati janji ya Kak ya. Nah, dari cerita Kak David, pesan moralnya apa yang bisa kita ambil? Nah, untuk cerita Sampurasun ini kan sangat kompleks ya. Jadi untuk pesan moral yang bisa diambil itu mungkin dari kebijaksanaan seorang laki-laki untuk tidak terburu-buru dalam mendapatkan cinta. Jadi itu semua ada prosesnya ya, kayak harus sabar teman-teman. Nah, baik Kak, ini tidak terasa ini pembahasan kita kali ini tuh sudah habis selesai ya terkait bahasannya. Boleh dong sebelum kami tutup podcast santai pada hari ini, dari Kak David dulu deh, boleh dong dikasih quotes buat teman-teman agar lebih semangat lagi gitu. Baik, untuk kata-kata nih tentang karya sastra, aku cuma pengen bilang bahwa karya sastra itu bisa kita lihat sebagai sebuah cermin. Jadi kita bisa melihat ke masa lalu, jati diri bangsa melalui sebuah karya sastra gitu. Dari Kak Wani sendiri boleh dong dikasih quotes buat teman-teman? Untuk dari aku, kata-kata